cinta Rasulullah, maka laksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Rabb semesta alam, Rabbul Izzati, yang memiliki alam semesta dan seisinya, atas titipan nikmat yang dititipkan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan kita diizinkan untuk melaksanakan amal ibadah puasa yang berlipat pahalanya, dan juga tentunya amalan-amalan yang lain. Kemudian sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Adik-adik yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dari level 1 sampai dengan level 6 beserta keluarga besarnya selalu diberi kesehatan dan selalu berada pada naungannya. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali Ustaz akan menyampaikan sedikit motivasi untuk memberi semangat agar tidak lesu atau kita semangat dalam melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, yang artinya, katakanlah, apakah kalian mau kami ceritakan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi di kehidupan dunia dan mereka sudah melakukan amal ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amal ibadah hambanya dari dua hal. Yang pertama, amal dohiriyah. Amal dohiriyah yaitu amal yang ditentukan oleh anggota badan, baik itu yang berupa ucapan atau yang berupa gerakan. Yang kedua, amal batiniyah, amal yang ditentukan oleh hati kita. Sebanyak apapun, sebaik apapun amal yang kita lakukan, belum tentu diterima dan bahkan belum tentu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal batiniyah kita yang tidak baik. Contoh ringan, misalkan sholat. Kita sholat menggunakan gerakan yang sempurna, tumaknina dan sebagainya. Kemudian juga kita membaca dengan bacaan yang fasih, tapi belum tentu Allah memberi pahala atau menerimanya, atau bahkan kita malah mendapatkan dosa. Kenapa? Karena di dalam hati kita mungkin satu ada sifat buruk yang berkemarin, atau mungkin karena suara kita yang fasih sehingga ada yang namanya kesombongan di hati kita, atau mungkin kita yang belum ikhlas karena hal-hal yang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab Al-Muhlikat wal Munziyat, hal yang dapat merusak amal dan menyelamatkannya, ada beberapa penyakit yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Di antaranya adalah
sombong. Kemudian yang kedua, hasad. Sombong sudah kita ketahui bersama, begitu besar dampak buruknya terhadap kehidupan manusia. Dari sombong akan timbul sifat-sifat buruk yang lain, perselisihan, bahkan sampai permusuhan. Kemudian hasad. Hasad pun tidak kalah bahaya dari sombong, karena hasad ini bisa menghapus amal yang sudah dikumpulkan seorang hamba yang sudah lama. Nabi Muhammad SAW berfirman, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba aw qala usba." Rawahu Abu Dawud. Hati-hatilah kalian terhadap hasad, karena hasad akan memakan atau akan menghanguskan amal sebagaimana api yang membakar kayu atau api yang membakar semak belukar. Imam Ghazali memasukkan sifat hasad ini dalam kategori al-mulika, yang mana penyakit ini sangat berbahaya, dapat merusak amal ibadah seseorang sampai dia tidak mendapatkan pahala, atau bahasa mudahnya akan menghapus amalan seseorang. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Sifat di mana tidak suka apabila orang lain mendapatkan pahala, atau tidak mendapatkan sifat di mana sifat tidak suka apabila melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, atau kebalikannya, suka melihat orang lain susah, bangkrut, atau jatuh dalam kehinaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat yang bernama hasad, karena sangat luar biasa akibatnya. Lalu siapa hasad ini yang mengajarkan kepada manusia? Kok sampai hasad ini bisa muncul kemudian manusia tahu? Siapa yang mengajarkannya? Pastilah yang mengajarkannya dari iblis laknatullah. Dari awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, iblis sangat dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasa lebih mulia, lebih kuat dan lebih baik, sehingga apa? Iblis dikeluarkan dari surga. Adik-adik yang berbahagia, ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Sungguh merugi orang yang terjangkit penyakit hasad. Dia nanti pahalanya akan hangus. Sudah dikumpulkan lama, sholat, puasa, zikir, baca Quran, akhirnya hangus. Dia juga termasuk orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena tidak hanya amalnya terhapus, tetapi dosa orang yang menjadi sasaran hasad akan ditimpakan kepada dirinya, sehingga dia sudah tidak punya pahala, tetapi dosanya menumpuk banyak. Nah, mari ya adik-adik, kita bersama-sama yang pertama meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dijaga dan dijauhkan dari sifat hasad. Dan yang kedua, kita berusaha menyadari untuk menghindarkan diri dari sifat hasad. Adik-adik yang berbahagia, dari level 1 sampai dengan level 6, mungkin sedikit ini yang bisa Ustaz sampaikan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik dari level 1 sampai dengan level 6. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.